Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026 yang merupakan hari terakhir dalam minggu pertama bulan Maret tahun 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan Prapaskah yang kedua dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema perumpamaan tentang anak yang hilang. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Mika 7 ayat 14 sampai dengan 15 dan ayat 18 sampai dengan 20. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 9 sampai dengan 12. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas 15 ayat 18 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 11 sampai dengan 32. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025, tanggal 2 Maret 2024 dan tanggal 11 Maret 2023. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 11 sampai dengan 32. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba
dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka-cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 11 sampai dengan 32 terdiri dari dua bagian, yaitu Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3, perumpamaan tentang domba yang hilang, dan Injil Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32, perumpamaan tentang anak yang hilang. Dapat dibaca pula pada Injil Lukas 5 ayat 29 sampai dengan 30 untuk ayat 1 dan 2, dan hanya ada pada Injil Lukas untuk ayat 11 sampai dengan 32. Untuk Injil Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32 tersebut, biasanya kita berpikir dan selalu diajak untuk menyimpulkan bahwa anak yang hilang itu hanyalah anak bungsu yang durhaka, karena telah menyia-nyiakan kehidupannya demi hanya untuk kesenangan duniawinya. Padahal menurut penulis, anak sulung pun juga termasuk dalam kategori anak yang hilang. Mengapa demikian? Berdasarkan bacaan Injil pada hari ini, maka ada dua tipe anak yang hilang, yaitu anak bungsu yang menyia-nyiakan anugerah yang sudah didapatnya dengan melakukan kehidupan bersalah dan berdosa melalui pesta pora dan meninggalkan kehangatan bersama keluarganya, dan anak sulung yang merasa sudah hidup baik namun sebenarnya kehidupannya masih diliputi oleh iri hati dan dengki serta perilaku ketaatannya hanya untuk mendapatkan pujian semata. Sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lihat lebih jauh tentang anak bungsu, anak sulung, dan bapaknya. Anak bungsu, segala kemalangan yang dialami oleh si anak bungsu pada Injil Lukas 15 ayat 15 sampai dengan 17 telah menjadi sebuah pembelajaran yang mahal dan membuatnya menyesal dan bertobat, sehingga akhirnya memutuskan kembali kepada sang bapa, bukan sebagai anak, melainkan sebagai seorang budak. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 15 ayat 19. Anak sulung. Sementara respon si anak sulung adalah marah kepada bapaknya karena telah menerima kembali si anak bungsu dengan penuh sukacita. Anak sulung tidak memiliki dosa-dosa amoral yang kelihatan, namun kemarahan, kecemburuan, dan membenarkan diri sendiri tercermin jelas dalam kata-katanya. Pemberontakannya diperlihatkan dengan cara memisahkan diri dan tidak mau masuk. Bahkan ia tidak menganggap si bungsu sebagai saudaranya. Anak sulung juga menginginkan pesta tersebut sebagai tanda pujian kepadanya karena ketaatannya. Anak sulung menjadi juga anak yang hilang
Karena meskipun dia tetap berada dalam naungan bapaknya, namun dia hanya melihat hal itu sebagai hubungan dan ketaatan antara tuan dan hamba, serta bukan berdasarkan hubungan kasih. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 15 ayat 29. Kemarahannya kepada sang bapa menegaskan bahwa selama ini dia pun terhilang, walaupun berada dalam naungan bapaknya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila berbicara tentang sang bapa, selanjutnya yang kita lihat adalah respon luar biasa dari sang bapa kepada kedua anaknya tersebut. Dalam hal ini sang bapa malah berani melanggar tradisi Yahudi yang ada saat itu dengan berlari mendapatkan si anak bungsu yang kembali lalu kemudian merangkul dan mencium si anak bungsu. Dalam tradisi Yahudi, orang tua tidak akan berlari seperti itu karena akan mengikis martabatnya. Hanya pelayanlah yang berlari. Ucapan penyesalan dari anak bungsunya dibalas dengan kasih yang begitu deras dari sang bapa. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya juga meneguhkan bahwa sudah terjadi pemulihan di dalam hubungan bapa kepada anak. Terhadap si anak sulung pun sang bapa tidak marah, bahkan tetap mengasihi dirinya dengan menegaskan kepada anaknya bahwa segala kepunyaannya adalah milik si sulung juga. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 15 ayat 31. Dengan perkataan lain, si anak sulung dapat mengambil apapun dari kepunyaan sang bapa karena hubungan mereka dilandaskan cinta kasih dan kepercayaan, bukan sebagai tuan dan hamba. Sang bapa pun turut menegaskan kembali bahwa baik si bungsu dan si sulung adalah anak kesayangannya. Sahabat Kuntum yang terkasih, sang bapa mengajak semua anaknya bersuka cita bersama karena telah terjadi sebuah perubahan hidup dari si bungsu dan hendak mengajarkan kepada si sulung untuk menerima bahwa kasih sang bapa kepada anak-anaknya demikian besar melampaui segala hal yang ada. Apa yang diperlihatkan sang bapa sesungguhnya menggambarkan bagaimana cinta kasih Allah Tritunggal Maha Kudus yang begitu besar melampaui pemikiran kita. Sikap mengampuni dan berbelas kasih pertama-tama datang dari Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri, karena dialah Bapa yang mengasihi dan mengampuni anak-anaknya. Allah Bapa pula yang memulai inisiatif untuk berdamai dan membangun sikap rekonsiliasi dengan dunia dan manusia melalui kematian putranya di atas kayu salib. Kita bisa baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose 1 ayat 19 sampai dengan 20. Oleh karena itu, hendaknya kita jangan sekali-kali menjauhkan diri dari hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus sehingga tercipta jurang pemisah antara kita dengannya. Sahabat Kuntum yang terkasih, terpisahnya hubungan kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus hanya akan merugikan kita kelak. Selagi masih ada kesempatan untuk berbalik kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka gunakanlah kesempatan yang ada untuk tertuju kepadanya. Saat kita menyadari kesalahan dan dosa, maka beranilah pulang kembali pada asih Allah Tritunggal Maha Kudus yang tiada terukur. Selalu tersedia cinta kasih, pengampunan, dan kehidupan baru untuk mereka yang terhilang, tetapi berani untuk kembali pulang. Allah Tritunggal Maha Kudus mencintai semua manusia tanpa terkecuali, sehingga pada saat Dia menolong seseorang yang mungkin secara pribadi pernah menyakiti kita, maka kita tidak boleh marah kepadanya. Sudah seharusnya kita ikut bersuka cita pula, karena orang yang dahulu jauh dari Allah Tritunggal Maha Kudus, kini hidupnya kembali kepadanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini.
Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan di minggu pertama bulan Maret tahun 2026 bersama orang-orang tercinta. Selamat beribadah, selamat berbuah bagi sesama, selamat pagi, dan shalom.